Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Sehat. Ada hari ini itu kita mau belajar mengenai tentang etika penggunaan dari AI, ya. Namun sebelumnya, anak sekalian, sebelum kita belajar, kita harus siapkan diri kita dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita dilapangkan untuk menerima pembelajaran pada kali ini. Nah, silahkan ketua kelasnya coba pimpin doanya sebentar saja. Ayo. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Oke. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan anakku sekalian tentang etika kita belajar pada hari ini tentang AI, ya. Jadi Pak Guru bakalan kira-kira sudah kelihatan ya? Oke. Anakku sekalian, pernah kalian itu mendengar kata AI? Pernah. Sering ya? Kira-kira kalian pengguna enggak? Pengguna. Apa yang digunain biasanya tentang AI? Apa? Cici. Cici itu buat apa? Azumi, kamu gunain Cici untuk apa? Oh iya. Pernah kamu buat PR pakai Cici? Ya. Enggak, pernah lah. Karena begini. Ngaku dah kalau memang pernah. Apa akibatnya kalau kita keterusan pakai Cici? Coba. Seru kalian pakai Cici. Bagus. Oh, cepat menjawab. Tapi kalau kamu cepat menjawabnya, anakku sekalian, tanpa kalian pahami enggak tapi? Enggak paham. Kalian berarti apa yang kalian dapat? Kalian dapat menjawabnya tapi enggak paham. Apa efeknya kalau terus-terusan pakai itu? Oke, kalau gimana dampaknya anakku sekalian, mari kita jadi selama 16 menit ke depan itu kita akan bahas tentang hal-hal yang apa resiko atau bagaimana sih caranya kita menggunakan AI itu dengan baik dan benar, ya. Tapi kalau kita menggunakannya tanpa bertanggung jawab, apa resikonya? Nanti kita bakalan bahas, ya. Nah, untuk etika resiko dalam AI itu, kenapa itu penting ada etika kita menggunakannya? Yang pertama, itu AI itu sering digunakan itu karena ada mencegah bias dan diskriminasi algoritma.
Contohnya misal, ada beberapa hal kasusnya misal mengidentifikasi laki-laki dan perempuan. Nanti laki-lakinya itu bentuknya seperti ini. Kepala, terus wajah dan badan. Nah, bisa saja itu wanita-wanita yang memakai hijab itu bakalan terindikasi dia laki-laki. Karena apa? Karena tidak ada rambut yang panjang. Karena apa? Karena memang datasetnya yang mengatakan kalau perempuan itu adalah orang-orang yang rambutnya panjang. Nah, begitu juga nanti kalau ada laki-laki yang gondrong diidentifikasi dengan sebagai perempuan. Itu menjadi keadilan sosial yang yang tidak baik. Nah, nanti dengan AI dia bakalan mencegah hal itu. Tidak terjadi kesalahan atau bias dalam data. Oke, yang kedua, perlindungan data, menjaga informasi pribadi dan penyalahgunaannya. Nanti data-data kalian itu harusnya dijaga, anakku, mengenai nama kalian, wajah kalian, seperti apa. Jangan sampai dibuat-buat. Nanti tiba-tiba dibuat nanti si Abeng jadi maling, ketangkap dengan berita bahwa Abeng telah mencuri ayam. Kan belum tentu itu benar ya dengan bantuan AI. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita salah gunakan ya. Kita harus jaga privasi kita ya. Yang ketiga, kepercayaan publik, membangun keyakinan masyarakat terhadap teknologi. Jadi jangan-jangan semuanya nanti kita mengatakan itu semuanya bohong, itu kerjaannya teknologi, itu kerjaannya teknologi AI gitu. Jadi oleh karena itu hal inilah mengapa pentingnya etika dalam menggunakan AI. Jadi hal itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hal-hal yang tadi, menggunakan seperti tadi, mengambil foto temannya terus dibuat berita sebagai Abeng telah membuat pencurian. Nah, terus disebarluaskan, tidak boleh. Atau misalkan Ipot telah membuat video mencaci maki seorang guru, tahu-tahunya kan tidak ada itu buatannya AI. Nah, tetapi hal itu tidak diperbolehkan karena ada etika. Oke, selanjutnya. Nah, nanti anakku sekalian, ketika kita belajar ini, nanti kita bakalan seperti ini. Nanti Pak Guru bakalan bagi kelompok, ambil kartu kasusnya dan identifikasi isunya seperti apa. Baru nanti kita bakalan presentasi di depan. Seperti apa sih seharusnya etika kita, seperti apa sih harusnya risiko yang dilanggar di sana. Terus bagaimana cara kita menanggulanginya, ya, mencarikan solusinya. Oke, contoh kasusnya ini, ya, misalkan AI perekrutan. Jadi kalau ada orang yang melamar kerja, tinggal AI saja yang menyortir kriteria tanpa mempertimbangkan adanya, misalkan tanya jawab atau ketemu langsung sama orangnya, ya. Nah, ini sangat beresiko. Orang yang pintar, yang banyak pengalaman, kadang-kadang tidak dapat terjaring dalam skema perekrutan dari sebuah pekerjaan, lamaran pekerjaan. Oke, selanjutnya nanti di sini Pak Guru juga akan menyediakan nanti tentang sebuah kartu etika, ya. Selain dari kartu kasus, di sini Pak Guru bakalan kasih kalian kartu etika dan juga kartu resiko. Nanti masing-masing grup atau kelompok Pak Guru bakalan berikan. Nanti didiskusikan seperti yang ada di sini, ya. Nanti baru maju ke depan untuk presentasi. Jelas?
Oke. Ya. Oke, Pak Guru bagikan kalau begitu. Kartunya, kasusnya nanti kalian pilih salah satu ya. Pilih salah satu sudah. Diambil saja. Nih, nanti kasusnya ini. Oke, pilih salah satu nanti tuh kasus yang bakalan diangkat, ya. Nanti itu didiskusikan. Oke, sudah siap? Sudah semuanya terbagikan ya? Nah, sekarang tugasnya adalah kalian pilih salah satu kasus yang Pak Guru berikan, lalu kalian identifikasi apa saja yang menjadi resiko atau pelanggaran yang ada di sini. Nah, kemudian etika apa yang harus kita lakukan di sini? Harus ada, kita ambil sikap etikanya di kasus ini misalkan. Begitu. Bisa? Dimengertian aku? Ngerti? Tidak. Ya, misal kasusnya chatbot pengumpul data. Nih, baca dia makanya kasusnya seperti apa. Nah, misal chatbot, Maya mengobrol dengan AI chatbot selama berjam-jam tentang masalah pribadinya, termasuk lokasi rumahnya, nama orang tuanya. Maya tidak membaca syarat dan ketentuan menjadi bahwa semua chat akan direkam dan datanya bisa dijual kepada perusahaan iklan. Nah, jadi kira-kira etika apa yang harus kita punya kalau kita melakukan kasus ini? Nah, dilihat etikanya. Jangan dicampur ya. Untuk etika itu yang ini. Yang ini untuk risikonya. Risiko apa yang bisa terjadi di sini? Bisa dilihat di sini. Coba lihat dulu satu-satu. Ya, lihat satu-satu etikanya. Resikonya mana resiko? Resikonya apa yang kira-kira ada di sana? Coba. Kalau orang diambil kalian chat datanya, terus kalian tidak perhatikan bahwa itu semua data yang kalian berikan itu bakalan direkam dan bisa dijual. Kira-kira apa? Ah, itu boleh. Nih salah satunya apa? Pelanggaran privasi. Yang lebih keras coba bacanya. Baca teman. Yang mana? Yang tadi. Pelanggaran privasi massal. Oh iya, ada lagi enggak? Kira-kira kalau ada, dikumpulkan. Artinya dikumpulkan nanti ke sini gitu, nanti dijelaskan ke temannya. Terus sekarang kalian identifikasi apa etika kita untuk mengatasi ini. Nah, lihat di sini. Di sini selain dari yang ini, bisa dicari yang lain. Bisa saja yang lain ada. Cari. Iya, boleh. Kalau yang bentuknya ini adalah etikanya. Sikap kita untuk mengatasi itu apa kira-kira? Kalian harus bagaimana? Sudah? Sudah? Apa? Apa etika yang apa kasus yang bakalan diambil? Kasus AI kamera diskriminatif. Ini sering jasa tugas sekolah instan. Nggak mau, oke, nggak apa-apa. Oke, berarti apa lagi? Silahkan identifikasi sama temennya, apa lagi? Yang laki apa? Yang laki kasus apa yang mau diambil? Hah? Kasus apa yang diambil? Ayo. Hah? Yang mana maunya? Makanya secara cepat, makanya. Sini. Sini nih.
Guru. Ya. Rekomendasi yang sama. Coba baca dia makanya anakku. Wah. Apa dibilang di sini? Merekomendasi lagu dengan genre yang sama. Nah, terus Pop Korea dan tidak pernah menampilkan musik daerah, musik klasik sama sekali. Lima merasa bahwasanya menjadi sangat sempit. kira-kira itu apa? Kira-kira. Jadi semua kalian pengen cari musik yang bagus tentang musik daerah, tapi tidak ada gitu. Jadi kira-kira yang dikasih malah lagu-lagu luar. Kira-kira itu bagus apa enggak? Hah? Hah? Bagus apa enggak? Enggak. Kalau enggak, sekarang etika apa yang dilanggar di sana? Lihat, cari di bagian sini. Makanya cari dulu sama teman-temannya anakku. Mana yang lainnya? Itu kan? Nah, cari etikanya di sana. Etika apa yang kira-kira cocok di bagian sini? Keberatan minimal. Nih. Apa? Hak keberatan. Apa? Ya, boleh. Kamu nanti bilang nanti di sana. Terus sekarang kamu identifikasi bagian dari sudah etikanya, resikonya sekarang. Resikonya apa? Ini kan kalau yang ini resiko, yang bagian hijau itu etika. Mana bagian hijau? Nih. Biru sama hijau, iya. Itu etika apa sekarang? Apa kira-kira? Nah, cari nih sama teman-temannya apa dulu. Jangan diam yang lainnya. Semuanya harus kerja. Oke, anakku sekalian, sudah selesai diskusinya? Oke, kalau begitu saatnya kita masuk ke presentasi seperti apa argumennya. Oke, siapa kelompok yang pertama dulu? Oke, kelompok pertama coba baca. Pegang boleh dipegang aja sambil baca. AI kamera diskriminatif. Oke, perhatikan teman-temannya dulu anakku. Sekolah menggunakan AI pengenal wajah di gerbang untuk mencatat kehadiran. Namun, AI tersebut sering gagal mengidentifikasi siswa yang mengenakan jilbab atau memiliki warna kulit yang lebih gelap. Diperhatikan sehingga temannya. mereka selalu datang terlambat. Perhatikan temannya. Resiko rusaknya kepercayaan karena AI bisa membuat defek yang sangat Kedua, diskriminasi sistemik. Kesalahan AI bias data menyebabkan perlakuan K4. Ketidakpastian hukum. Ketika ada kerugian dari AI, seringkali tidak jelas si K5. Etika, melawan ketidakadilan. Jika kamu melihat AI bersikap bias atau tidak adil kepada temanmu, kamu harus berani melaporkannya atau bersuara. Pandangan lingkaran. Secara aktif mencari dan menerima pandangan dari berbagai sumber, tidak hanya dari AI, yang cenderung membatasi wawasanmu. Itu saja. Oke, bagaimana tanggapan teman-temannya yang lain seperti yang diucapkan sama temannya? Mereka mendapatkan kasus yang mengenai AI kamera diskriminatif, ya. Nah, seperti apa dia? Bisa dilihat coba di papan ini anakku sekalian. Ya. Dia dapat kasus yang seperti ini, sekolah menggunakan pengenal wajah, tapi pengenalan wajahnya itu tidak sesuai. Jadi mereka ngambil etikanya adalah dengan melihat AI bersikap bias dan tidak adil kepada temanmu. Ya.
Yang selanjutnya untuk resikonya adalah kesalahan AI dan menyebabkan data bias. Nah, gimana menurutnya yang lain? Ada enggak tanggapan temannya yang lain? Kelompok lain? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada bagaimana kelompok yang lain? Yang perempuan, yang satuan gimana? Ada tanggapannya? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok yang kedua. Siapa yang mau kelompok kedua? Hah? Nggak ada yang laki, ayo yang laki kalau gitu. Tadi udah perempuan, sekarang yang laki. Nih. Oh, Epa yang mau. Ayo, dibaca ada. Nih. Sini atau sini? Dua, semuanya anakku, ya, semuanya. Ayo baca. Ayo biar cepat kita, waktu kita bentar aja anakku. Ayo dibaca salah satu, Vera. Susah. Ayo, Eza. Baca ini. Iya. Pertama kamu baca kasusnya dulu. Apa kasus yang didapat? Coba yang lain anakku. Didapat temannya. Maya mengobrol dengan AI chatbot selama berjam-jam tentang masalah pribadinya, termasuk lokasi rumah dan nama orang tuanya. Maya tidak membaca syarat dan ketentuan yang menyatakan bahwa semua chat akan direkam dan datanya bisa dijual kepada perusahaan iklan. 1. Etika apa yang diabaikan Maya saat menggunakan chatbot? Saat menggunakan aplikasi AI memberikan data pribadi seperlunya saja. Semakin sedikit data yang kamu berikan, semakin aman. Etikanya tadi ya. Terus apanya? Resikonya apa? Risikonya Dampaknya? pelanggaran privasi massal. Data pribadi banyak siswa dikumpulkan secara MA. Ya, apa lagi? Apa lagi? Kehilangan kemampuan kritis. Terlalu mengandalkan AI membuat siswa kehilangan. Oh iya. Jadi ada yang mau ditanggapi dengan kelompok yang lain anakku? Hah? Tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, mengingat waktu kita tinggal sedikit, kita cukupkan saja ya. Kita cukupkan. Oke, tapi sebelumnya kalian harus masing-masing itu tahu apa yang kalian lakukan ya. Oke, kita coba salah satunya anakku sekalian. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, misal kita ambil yang bagian yang jasa tugas sekolah instan tadi. Seperti katanya si Azmi menggunakan Cici, apa resiko apa yang terjadi di sana? Tidak banyak mengerti. Apalagi resikonya kita menggunakan AI, pakai itu. Resiko kita menggunakan AI, tapi dengan untuk ini jasa tugas sekolah instan, gimana? Siswa merasa malas. Apalagi? Selain siswa menjadi masa malas, tidak boleh dibuat jadi kartu. Ini lihat dulu Pak Guru, anakku. Sudah, gimana? Apalagi? Apa etika kita kalau kita punya jasa tugas sekolah instan? Apa etika yang bisa kita gunakan yang laki? Yang laki. Etika kita menggunakan kalau kita menggunakan jasa tugas sekolah. Kalau kita ada punya PR, kita menggunakan AI itu apa ya etika kita? Apa aturan kita? Bertanya dengan sopan santun. Bertanya dengan sopan santun. Apalagi? Apalagi yang lain? Yang lain? Lihat di sana ada apa lagi? Etika yang perlu kita gunakan. Ada? Apa etika kita, anakku? Apa etika kita? Hah? Bukan cair. Oke, anakku sekalian. Jadi setelah kita melakukan yang tadi diskusinya, kita cukup saja ya. Waktunya sudah mau habis, anakku sekalian. Jadi untuk etika dan resiko AI ini intinya, halo.
saudara. Sudah, perhatikan. Sudah. Jadi anakku sekalian, penggunaan AI ini itu memang memudahkan kita, tetapi perlu ada etika dan resiko-resiko yang bakalan kita terima itu kita waspadai. Jadi anakku sekalian, AI itu gunanya untuk memudahkan pekerjaan kita, tetapi jangan semerta-merta semuanya dikerjakan dengan AI. Keputusannya itu ada pada manusia. Jelas? Oke. Ingat ya, segala sesuatu itu tetap ada kuncinya pada manusia. Ya, kalaupun kalian menggunakan AI harus diperiksa dengan kepala teliti kita. Ya, oke? Oke. Ada pertanyaan sebelumnya, anakku? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru mau tanya sedikit saja, anakku. Apa yang kalian dapat pelajari setelah pertemuan ini? Berhati-hati dalam menggunakan AI. Apa lagi? Iya, tidak menggunakan AI untuk menipu. Betul, apa lagi? Resikonya menggunakan. Apa resikonya? Apa? Kok diam? Kenapa tidur? Apa lagi yang kamu dapatkan tadi pembelajarannya? Resiko dari penggunaan AI. Ya, resikonya banyak ya. Oke, betul. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini, anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Pak Guru akhiri, sebelum kita akhiri, coba fokusan aku. Pak Guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.